Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita, yang salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk melaksanakan amalan-amalan akhirat. Dan saat hati kita tergerak untuk amalan-amalan akhirat, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, karena dialah yang menggerakkan hati itu. Dan itu insyaallah adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, karena Allah memberikan dunia kepada siapa saja, baik orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan akhirat untuk orang-orang yang dia cintai. Alhamdulillah, pada petang hari ini hati kita bergerak untuk sholat maghrib berjamaah, kemudian melanjutkannya dengan sebuah ibadah agung dalam Islam, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti insyaallah kita akan teruskan dengan sholat isya juga secara berjamaah. Dan itu berarti bahwasanya duduk santai kita pada sore hari ini sambil lesehan, sambil nyantai, ya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat. Jadi duduk kita dalam 1 jam ke depan ini kira-kira dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa fis sholati ma intadhara shalah, dan seseorang itu dicatat sedang melakukan sholat selagi dia sedang menunggu sholat. Maka insyaallah nanti kita akan keluar dari masjid ini dengan sama-sama sudah menabung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dengan sanad yang hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5. Tidaklah 2 kaki anak Adam bisa berlalu pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Pada hari kiamat nanti masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan amalannya di depan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah. Dan itu adalah sebuah mauqif atau sebuah kondisi yang sangat berat bagi setiap anak Adam. Maka mereka ketakutan dan kaki mereka menancap ke tanah, tidak bisa bergerak saking takutnya. Dan kaki itu baru bergerak setelah ditanya dengan 5 perkara, dan pemiliknya bisa menjawab dengan baik ke 5 pertanyaan itu. Tentang umurnya bagaimana dia habiskan, dan masa mudanya bagaimana dia gunakan. Kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan bagaimana ia nafkahkan. Dan tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu itu. Inilah 5 pertanyaan yang masing-masing dari kita akan dihadapkan padanya dan harus bisa memberikan jawaban yang benar kalau ingin kaki kita segera lewat dari depan Allah Subhanahu wa taala. Tentang umur, kemudian tentang usia muda bagaimana kita mengisinya. Kemudian 2 pertanyaan tentang harta kita, didapat dengan cara yang halal atau tidak. Kemudian dinafkahkan untuk apa. Dan kemudian pertanyaan tentang ilmu, yaitu bagaimana kita beramal dengan ilmu itu. Kita perhatikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menyebutkan
umur dan usia muda. Padahal kita semuanya mengetahui bahwasanya usia muda itu termasuk dalam keumuman umur. Umur adalah masa dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, itu umur ya, total umur. Kemudian masa muda adalah masa dari sejak kita baligh sampai umur 40 tahun menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian yang lain dari sejak kita baligh sampai umur 30 tahun. Tapi insya Allah dalam pembahasan malam hari ini atau petang hari ini kita akan memakai pendapat yang pertama, karena itu yang lebih kuat dan didukung oleh beberapa dalil meskipun tidak secara tegas. Jadi kira-kira masa muda itu adalah umur dari masa balik ya. Masa balik terjadi kira-kira pada umur 15 tahun ya, secara umumnya ya. Ibnu Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendaftar sebagai pasukan jihad pada umur 14 tahun ya. Maka beliau dikembalikan, artinya Nabi Muhammad SAW tidak menerima beliau. Kemudian tahun berikutnya saat beliau umur 15 tahun beliau datang lagi dan beliau diizinkan untuk masuk ke dalam pasukan jihad pada tahun itu. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya orang itu kalau tidak muncul belum mendapatkan tanda-tanda baligh ya, saat sebelum 14 atau 15 tahun ya, enggak mimpi ya, enggak keluar rambut yang kasar pada kemaluannya, maka balighnya dia itu ditandai dengan masuknya umur 15 tahun. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW harus menyebutkan secara khusus masa muda? Padahal bisa saja beliau mengatakan masing-masing orang akan ditanya tentang umurnya bagaimana dihabiskan, sudah cukup beres. Karena itu sudah mencakup usia kanak-kanak dia, usia muda dia, usia matang dia, dan sampai usia tua dia. Semua masa itu sudah dicakup dalam kata-kata umur, dalam kata umur yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di awal hadis. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan umur, kemudian secara khusus menyebutkan masa muda, maka ini dalam bahasa Arab sebagai dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu secara khusus setelah penyebutan secara umum. Contohnya dalam Al-Quran yang sudah kita hafal bersama, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan pada malam itu, malam apa? Malam Lailatul Qadar, turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Ruh artinya adalah malaikat Jibril, dan kita mengenal bahwasanya Jibril adalah malaikat, bahkan malaikat yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala menyebut para malaikat akan turun dan Jibril akan turun, padahal Jibril merupakan keumuman dari malaikat. Kenapa? Karena keistimewaan Jibril. Jadi penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari faedah. Ada faedahnya, ada maksudnya. Jadi bukan disebutkan begitu saja. Karena kalau nggak ada maksudnya, nggak ada hikmahnya, nggak ada faedahnya, berarti sabda Nabi Muhammad SAW itu sia-sia. Padahal beliau adalah seorang yang diberikan jawami'ul kalim. Kata-kata beliau pendek tapi syarat makna. Kata-katanya pendek tapi kandungannya dalam dan luas. Itu sifat sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau menyebutkan masa muda secara khusus, setelah penyebutan umur secara umum, itu menunjukkan keistimewaan masa muda. Apa keistimewaan masa muda? Ada beberapa keistimewaan masa muda. Di antaranya adalah bahwasanya masa muda adalah masa terbaik yang dialami oleh seorang manusia. Ini adalah masa produktif yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa dalam membangun peradaban mereka. Ini adalah masa di mana seorang manusia, seorang anak Adam memiliki fisik yang paling kuat.
kita lihat seorang manusia memulai kehidupannya dengan kondisi lemah, ya, dari bayi, kemudian perlahan-lahan dia semakin kuat, ya, dan mencapai puncaknya pada masa muda ini. Ya. Kita lihat atlet, ya, kalau sudah masuk 30 tahun, 35 tahun, maka dia semakin surut setelah itu. Ya. Maka puncak kemampuan fisik manusia terjadi pada usia muda ini. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan fisik para penduduk surga adalah fisik anak-anak muda. Memang kita semuanya paham bahwasanya di surga nanti semua orang akan merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga membuat sunnah, menciptakan sebabnya, yaitu agar penduduk surga merasakan kenikmatan surga dengan semakin sempurna. Maka kenikmatan surga itu dirasakan oleh para penduduknya dengan mereka diberikan fisik yang paling kuat, yang paling puncak. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang nenek-nenek bahwasanya di surga tidak ada orang tua. Maka si nenek menangis, sedih, karena dia berpikir bahwasanya dia yang sudah tua ini tidak akan bisa masuk surga. Padahal ini adalah candaan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak pernah bohong dalam candaan beliau. Beliau bercanda tapi tetap jujur, tetap mengatakan apa adanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a." Dan para wanita tua itu kami kembalikan fisiknya menjadi muda lagi. Artinya nenek-nenek pun akan masuk surga, ya. Tapi dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua, ya. Fisiknya akan dikembalikan pada fisik anak-anak muda dengan maksud agar para penduduk surga ini bisa semakin sempurna merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka masa muda ini diimpi-impikan oleh semua kalangan, ya. Anak-anak kecil ingin segera dewasa, ya. Dan kita sejak kecil dibilang oleh ibu kita, ayo makan yang banyak biar kamu cepat besar. Begitu kita besar, kita merasakan semua kenikmatan itu, merasakan fisik yang sedang kuat-kuatnya, dan ternyata kita tidak ingin segera tua. Sebaliknya, orang-orang tua yang justru berharap bisa kembali kepada usia muda. Dan ini termaktub dalam sastra berbagai bangsa. Di sana ada syair-syair yang menyebutkan bahwasanya orang-orang tua itu ingin kembali muda. Contohnya kalau dalam bahasa Arab saya nggak begitu hafal dengan syair-syair dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalau yang hadir di sini bisa memberikan contohnya, bagus, ya. Tapi dalam syair Arab dikatakan misalnya, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Ini kata orang tua, mereka berdendang mengatakan, kalau seandainya masa muda itu bisa kembali suatu hari, maka aku akan kabarkan padanya bahwasanya masa tua itu tidak enak. Aku akan kabarkan bahwasanya masa tua itu tidak seperti masa muda. Sudah mulai ada kolesterol, ada encok, ada asam urat, mata mulai kabur, dan berbagai perubahan fisik yang lain yang mengiringi masa tua kita. Kemudian masa muda juga adalah merupakan fase terpanjang dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengambil bahwasanya rata-rata umur manusia itu adalah 65 tahun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini rata-rata. Wa qalla man yajuzu dzalik, dan sedikit saja yang bisa melewati usia itu. Maka kalau kita buat rata-rata adalah 65 tahun, kemudian kita katakan masa kanak-kanak itu dari 0 sampai 14 tahun. Kemudian masa muda dari 15 sampai 40 tahun. Kemudian masa kuhulah atau masa dewasa, masa kematangan,
itu dari umur 41 sampai 50 tahun. Dan masa tua adalah dari 51 sampai 65 tahun. Maka kita akan dapatkan bahwasanya fase atau masa muda itu mencakup kira-kira 25 atau 26 tahun. Dan jika dibandingkan dengan total 65 tahun, maka persentasenya adalah sekitar 40%. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sudah mengisi masa mudanya dengan baik, mengisi masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya sedikit bermaksiat, maka dia telah mengisi sebuah fase panjang dalam kehidupannya dengan baik. Maka dengan begitu dia sangat beruntung. Sebaliknya mereka yang tidak bisa mengisi masa muda yang panjang ini dengan baik, maka berarti dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Ini diantara beberapa kelebihan masa muda. Masa muda juga adalah masa di mana seseorang lebih mudah untuk menerima kebenaran. Ini diantara potensi masa muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi." Dan tidaklah beriman untuk Nabi Musa kecuali anak-anak muda dari kaumnya. Jadi pada masa dakwah Nabi Musa alaihi salam disebutkan oleh Al-Quran bahwasanya yang beriman kepada beliau hanya anak-anak muda saja. Dan hal itu ternyata juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mengikuti dakwah beliau sebagian besar adalah anak-anak muda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk Islam pada umur 38 tahun. Utsman bin Affan 34 tahun. Umar bin Khattab pada umur kurang dari 30 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam sebelum umur 30 tahun. Tokoh-tokoh terbaik Al-Khulafa'ur Rasyidun ini semuanya sudah masuk Islam sebelum mereka melewati usia muda mereka. Maksudnya sebelum usia muda mereka habis. Dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya hanya sedikit saja di antara orang-orang sesepuh Quraisy, orang-orang senior di kota Mekah yang akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyebutkan sebabnya. Kenapa? Karena orang-orang tua ini sudah terlalu lama tenggelam dalam kebatilan mereka. Mereka sudah terlalu lama berada dalam kegelapan kemusyrikan, dalam kegelapan jahiliyah. Dan semakin lama seseorang berada di atas keburukan, di atas maksiat, di atas kemusyrikan, di atas kesesatan, maka semakin sulit kita untuk mencabut mereka dari kesalahan-kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan Ibnu Katsir juga membawakan sebuah athar sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, "Ma bu'itsa nabiyyun illa syabban wa ma utiyal ilma alimun illa wa huwa syab." Tidaklah seorang nabi diutus kecuali dalam keadaan masih muda. Dan tidaklah seorang ulama itu diberikan ilmu kecuali saat dia masih muda. Jadi para nabi semuanya diutus saat mereka masih muda. Saat usia mereka masih muda. Nabi Muhammad SAW misalnya diutus pada akhir usia muda beliau, saat umur berapa? 40 tahun. Tapi kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang kepala negara. Dan barangkali ada hikmah di sana, beliau tidak diutus di awal usia muda beliau, tapi di akhir usia muda beliau. Namun sebelum beliau lepas dari usia muda beliau. Kenapa? Karena beliau akan menjadi juga seorang kepala negara, seorang pemimpin pemerintahan umat Islam yang itu membutuhkan kematangan tertentu. Maka beliau pun diutus pada usia seperti itu.
Namun seperti dikatakan Ibnu Abbas, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia diutus dalam keadaan usianya, kecuali dalam keadaan masih muda. Dan bahkan tidak ada seorang ulama pun yang diberikan ilmu kecuali saat dia masih muda juga. Jadi dalam sejarah Islam dan juga mungkin umat-umat yang sebelum Islam, yang namanya ulama itu sudah rajin belajar sejak masih kecil, sejak masih muda, sejak masih belia. Maka mereka belajar, dan ketika masih muda ini mereka sudah mencapai derajat ilmu, sudah mencapai derajat ulama. Baru kemudian kematangannya dimatangkan saat mereka sudah menginjak usia dewasa atau usia tua. Namun ilmu itu sendiri sudah mereka raih saat mereka masih muda. Ada banyak ulama yang punya reputasi dan rekam jejak seperti itu, dan hanya sedikit saja yang terlambat belajarnya. Meskipun di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu belajar bagi mereka yang baru menyadarinya setelah usia mereka sudah agak tua. Kata para ulama, siapapun yang belajar, asal dia mau fokus, asal dia mau meninggalkan perkara-perkara yang mengganggu belajar dia, maka insya Allah dia pun akan sampai kepada derajat ilmu, derajat ulama, meskipun dia mulai belajar terlambat dibanding teman-teman sebayanya. Imam Ar-Ruyani Asy-Syafi'i misalnya, beliau baru mulai belajar, baru mulai sadar untuk ngaji, itu kira-kira pada umur 31 tahun. Namun karena beliau sungguh-sungguh dalam belajar, kemudian berhasil memanage waktu beliau yang sebenarnya sudah agak telat, akhirnya beliau bisa menjadi salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, meskipun beliau terlambat memulai thalabul ilmi beliau dibanding teman-teman beliau. Inilah beberapa keutamaan masa muda yang setelah kita perhatikan, kita renungkan, tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara khusus bahwasanya setiap anak Adam baru akan bisa berlalu dari depan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah menjawab 5 pertanyaan. 2 diantaranya adalah tentang usianya, tentang umurnya, bagaimana dia habiskan, dan tentang masa mudanya, bagaimana dia gunakan. Masa muda disebut secara khusus padahal dia masuk dalam keumuman umur, karena dia memang istimewa. Namun di samping memiliki keistimewaan positif ini, masa muda juga memiliki potensi negatif. Di antara potensi negatif masa muda adalah bahwasanya masa muda adalah masa di mana syahwat seorang manusia sedang mencapai puncaknya. Ini semuanya bisa kita lihat dalam keseharian kita. Semua orang mengakui bahwasanya memang puncak syahwat, puncak godaan hawa nafsu untuk seorang manusia itu terjadi saat dia berada di usia muda dia. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya masa muda adalah sepotong kegilaan, kata beliau. Masa muda adalah sepotong kegilaan, di mana pada masa ini seseorang begitu kuat terdorong, termotivasi untuk memenuhi syahwat dunianya. Maka barang siapa yang selamat pada usia ini, sungguh dia benar-benar telah diselamatkan. Itu kata beliau. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengkhususkan penyebutan anak-anak muda karena usia muda ini adalah madhinnah, adalah masa di mana syahwat menang, di mana syahwat begitu kuat dan orang-orang begitu ingin untuk memenuhi hawa nafsunya. Seorang pemuda disebutkan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Beliau terus terang mengatakannya di depan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin malu
mengatakannya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan orang tua kita pun kita akan malu mengatakan seperti itu. Namun pemuda ini jujur apa adanya. Dia ingin minta fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada keringanan karena dia mendapatkan begitu kuat dorongan untuk zina ini. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, apakah engkau rela kalau ada orang yang berzina dengan ibumu? Dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Apakah engkau rela kalau ada orang yang berzina dengan saudarimu? Tidak wahai Rasulullah. Kemudian beliau sebutkan beberapa kerabat. Apakah pemuda ini rela kalau ada orang yang berzina dengan kerabat-kerabatnya itu? Maka selalu dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka kemudian beliau balikkan, kalau begitu orang-orang juga enggak suka kalau kamu berzina dengan keluarga mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang dada pemuda ini dan mendoakannya agar istiqamah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab syahwat. Dalam bab syubhat, masa muda juga menyimpan potensi negatif. Nabi Muhammad SAW menyinggung bahwasanya pada akhir zaman nanti akan muncul pemuda-pemuda yang semangat, tapi semangat beragama mereka ini tidak diiringi dengan ilmu agama yang memadai. Beliau mengatakan, sayakhruju fi akhir zaman qaumun hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam. Ini tentang khawarij. Saya sebutkan secara singkat saja. Di akhir zaman nanti akan keluar suatu kaum yang masih muda. Otak mereka masih cetek, ilmu mereka masih cetek. Mereka mengatakan perkataan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya busur, anak panah, sebagaimana keluarnya busur anak panah dari binatang buruan yang terkena anak panah ini. Jadi pemanah melemparkan busurnya, kemudian mengenai binatang buruan, kemudian lepas lagi panah tersebut dari binatang buruan tersebut. Mereka keluar dari Islam atau menjauh dari Islam sebagaimana menjauhnya anak panah dari binatang buruan yang terkena anak panah. Inilah. Dan kalau kita melihat dalam sejarah yang paling dekat, misalnya revolusi Arab yang terjadi dari tahun 2011 sampai 2015 ini sampai sekarang belum selesai. Di Libya, di Yaman, di Mesir, kemudian di Suriah, juga di mana? Di Tunis. Hampir semua 22 negara Arab tidak lepas dari Thawrah atau revolusi Arab ini. Media barat menyebutnya sebagai Arab Spring, musim semi Arab. Tapi sungguh dia bukan musim semi dan tidak menjanjikan musim semi. Karena yang terjadi adalah pertumpahan darah, hilangnya keamanan dan stabilitas yang selama ini ada di negara-negara tersebut. Juga hilangnya kebanggaan, hilangnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya berbagai kelebihan yang dulu ada dalam negara-negara ini. Kalau kita lihat siapa penggeraknya? Penggeraknya adalah anak-anak muda. Mungkin semangat, mungkin mereka adalah orang-orang yang ingin merubah kemungkaran yang ada, tapi caranya salah. Mereka jauh dari panduan para ulama, mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka yang terjadi adalah kerusakan di sana sini karena gelora semangat muda mereka yang tidak dibungkus dengan ilmu syar'i yang memadai. Jadi para pemuda tidak hanya harus waspada dengan potensi syahwat dia, tapi juga potensi syubhat. Karena masa muda yang menggebu-gebu ini kalau tidak dibungkus dengan thalabul ilmi syar'i yang memadai, maka bisa membawa kita pada banyak kerusakan pada diri kita maupun kepada umat Islam. Jadi masa muda memiliki potensi-potensi positif yang banyak, dan pada saat yang sama dia memiliki potensi-potensi negatif. Maka Nabi Muhammad SAW memuji anak-anak muda yang bisa selamat dan bisa konsisten, bisa istiqamah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat mereka masih muda. Itu yang istimewa. Nabi Muhammad SAW ketika memuji
dan menyebutkan ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan dan naungan kecuali naungan darinya. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi taatillah, dan pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Dalam riwayat yang lain, dan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya topik dan judul kajian kita pada petang hari ini disitir ya dari redaksi hadis ini. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW perlu untuk memuji para pemuda ini. Kenapa? Karena mereka bisa mengalahkan kegilaan mereka. Mereka bisa mengalahkan godaan hawa nafsu yang sedang memuncak. Maka mereka layak untuk mendapatkan acungan jempol. Like kalau zaman sekarang ya. Perlu di like pemuda-pemuda yang seperti ini. Kalau ada pemuda kalau ada orang tua yang rajin ke masjid, ya. Ada orang tua yang rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lengket dengan masjid, itu wajar. Ya. Wajar. Kenapa? Karena kata orang ya sudah bau tanah, kata orang. Ya. Yang istimewa adalah kalau orang yang masih muda, kinyis-kinyis kata orang Jawa ya, masih fresh, ya. Masih kuat nafsunya, masih begitu menggelora. Tapi dia bisa mengalahkan semua itu untuk kemudian memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam ya, semakin godaan kuat ya, semakin kuat suatu godaan untuk berbuat maksiat ya. Kemudian kita bisa bertahan di depan godaan itu dan memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Dan semakin kecil godaan untuk suatu maksiat, maka semakin kecil pula pahala yang kita dapatkan kalau kita mampu bertahan di atas atau di depan godaan itu. Islam misalnya membedakan antara orang yang berzina saat belum menikah dengan mereka yang berzina saat sudah menikah. Orang yang berzina saat dia masih perjaka ya, belum menikah ya, itu dalam Islam hukumannya atau ancaman hukumannya adalah apa Pak? Dicambuk apa dirajam? Dicambuk berapa kali? 100 kali ya, 100 kali ya. Nah kalau orang berzina sementara dia sudah menikah ya, sudah pernah merasakan yang halal ya, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal ya. Dibedakan ya. Pekerjaannya sama ya, sama-sama berzina ya. Tapi karena motivatornya, karena faktor pendorongnya berbeda ya, maka dibedakan ya. Jadi kalau ada anak muda yang berzina ya, itu pada tingkat tertentu dimaklumi ya. Tetap berdosa, ancamannya ada, tapi pada tingkat tertentu dimaklumi ya. Ya masih muda, gelora syahwatnya masih begitu kuat ya. Pada tingkat tertentu dimaklumi dalam agama kita ya. Atau dimaklumi dalam tanda petik ya. Nah, kalau ada kemudian ada orang tua yang masih juga jatuh dalam zina, padahal dia sudah menikah ya. Dia punya orang yang halal di rumah dia ya. Keadaan muhsan tapi kok masih berzina juga ya. Maka yang seperti ini lebih besar hukumannya dalam agama Islam. Contoh yang lain adalah orang yang kaya tapi sombong. Maaf, orang yang miskin tapi sombong. Kata para ulama, al-faqir al-mukhtal. Sudah miskin tapi sombong. Gimana kira-kira itu Pak? Miskin tapi sombong, bisa dibayangkan ya? Orang miskin tapi sombong. Orang yang miskin ini godaannya untuk sombong sedikit. Karena apa yang mau dia banggakan ya? Rumah juga seperti itu ya. Mobil nggak punya, mungkin kendaraan pun apa adanya ya. Sudah kayak gitu tapi sombong. Dan ini sayangnya ada orang-orang seperti ini ya. Udah miskin tapi sombong ya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, orang yang seperti ini akan mendapatkan siksaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kaya tapi sombong. Orang kaya tapi sombong
pada tingkatan itu dimaklumi, orang dia punya, memang dia punya. Ya. Jadi dorongan untuk sombong itu kuat. Maka kalau kemudian dia akhirnya tidak kuat dengan godaan itu dan menjadi orang yang sombong, ya, pada tingkat tertentu sekali lagi ya dimaklumi. Nah, hal berbeda diberlakukan untuk mereka yang miskin tapi sombong. Ya. Ini jadi ada asy-syaikhu zani, ya, orang tua tapi berzina. Ada juga al-faqir al-mukhtal, miskin tapi sombong. Sebaliknya semakin besar godaan untuk berbuat maksiat, kemudian orang mampu bertahan, maka semakin besar pahalanya. Contohnya adalah anak muda tadi, anak muda yang memilih untuk meninggalkan zina, memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten dengan ibadah dia. Atau contoh yang lain adalah dalam hadis yang sama, imamun adil, seorang pemimpin atau penguasa yang adil. Kenapa orang ini dipuji? Karena memang dia istimewa. Seorang pemimpin, presiden, raja, itu begitu punya dorongan yang kuat untuk berbuat zalim pada rakyatnya. Kita melihat ya, masalah tenaga kerja Indonesia ya, buruh migran Indonesia itu tidak hanya di satu negara ya. Semua negara mengalami masalah yang sama meskipun prosentasenya bertingkat-tingkat ya. Kenapa? Karena memang orang yang di atas itu selalu cenderung untuk mendolimi orang yang di bawahnya. Dan ini universal, tidak pandang agama, tidak paham bangsa. Semua orang seperti itu. Nah, kalau seorang majikan saja ya, begitu punya dorongan yang kuat untuk berbuat zalim pada pembantu dia ya, atau buruh dia ya, maka bagaimana dengan seorang presiden ya, yang semuanya dia miliki ya, tentara tinggal dia suruh ya, harta dia tinggal bilang keluar semuanya ya. Wibawa, kedudukan ya, semua orang takut pada dia ya. Maka dorongan untuk berbuat zalim itu begitu besar pada seorang pemimpin. Dan ketika kemudian dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, ya Allah, saya takut padamu ya Allah, saya takut kepada Tuhan semesta alam yang akan menghisap saya di akhirat nanti ya. Maka di tengah dorongan yang begitu kuat untuk berbuat zalim ini, dia memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang adil ya. Maka dia layak untuk dipuji, dia layak untuk diberikan kredit. Inilah aturan Islam yang adil. Maka Nabi Muhammad SAW memuji para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sifat sabwah. Sifat sabwah itu artinya adalah kekanak-kanakan. Masih muda tapi sudah dewasa. Masih belia, masih remaja tapi pikirannya sudah begitu matang, sudah begitu dewasa. Dan juga sabwah artinya adalah mailun ilal hawa, kecenderungan kepada mengikuti hawa nafsu. Masih muda tapi remnya sudah kenceng, remnya sudah bisa ngerem dirinya dari godaan-godaan syahwat. Dia tahu ini haram, maka dia tinggalkan. Dia tahu boleh, maka dia kerjakan. Dia tahu ini adalah keutamaan, maka dia kejar itu. Inilah pemuda-pemuda istimewa yang memang layak, dan karenanya Islam memuji mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala takjub kepada pemuda yang tidak memiliki sifat sabwah, yaitu kecenderungan kepada mengikuti hawa nafsu. Tapi ini kajian sampai kapan ini? Ya? Sampai Isya, betul ya, panitia? Baik, inilah beberapa keistimewaan pemuda. Kemudian layaknya pemuda dipuji karena mereka memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hawa nafsu ya. Dan bukan berarti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang maksum ya, yang tidak pernah berbuat maksiat. Jadi untuk bisa meraih kedudukan ini ya, bukan berarti sama sekali kita enggak pernah berbuat maksiat, tidak seperti itu ya. Karena dalam Islam enggak ada orang yang tidak maksum itu kecuali hanya Nabi Muhammad SAW saja. Enggak ada orang yang maksum kecuali hanya Nabi Muhammad SAW saja dalam umat kita ini ya. Kita semuanya
berbuat salah ya. Dan untuk menjadi pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak harus terlepas dari semua dosa ya. Namun kata para ulama, asal kita mengisi sebagian besar usia muda kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan masuk dalam kategori wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barangkali kadang-kadang masih salah, kadang-kadang masih berbuat dosa, bahkan barangkali dosanya dosa besar ya. Tapi kapan dia jatuh, dia segera bangkit lagi, ingat lagi, ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku beristighfar padamu ya Allah, dan aku taubat kepadamu. Maka dia kembali kepada jalan yang benar. Sehingga meskipun kadang-kadang dia terlena, kadang-kadang terpleset, ya, dia tetap mengisi sebagian besar usia muda dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun mereka yang sudah lewat masa mudanya ya, dan dulu di saat muda dia bukan termasuk orang-orang yang perhatian dengan ibadah, perhatian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohon maaf ya, pintu surga yang satu ini, maksudnya amalan atau keutamaan yang satu ini sudah tidak bisa Anda masuki, tidak bisa Anda ambil ya. Karena memang kata para ulama, kategorinya adalah mengisi sebagian besar usia muda dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Namun bagi mereka yang baru sadar ketika masa muda sudah lewat, Islam ini luas ya. Pintu untuk masuk surga bukan hanya dengan menjadi pemuda yang taat ya, tapi masih ada pintu-pintu rahmat yang lain ya. Bahkan tadi kalau kita kembali pada satu hadis saja tadi ya, satu hadis tadi ya, yang menjanjikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya. Itu ada 7 di sana ya. Kalau satu ini tidak bisa kita masuk karena sudah memang lewat waktunya, kita masih bisa ambil 7 yang lain, 6 yang lain maksud saya ya. Kalau Anda pejabat, Anda adalah pemimpin penguasa, Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang adil. Atau Anda bisa menjadi orang yang hatinya lengket dengan masjid. Atau Anda bisa menjadi orang yang bersedekah dan merahasiakan sedekahnya, sampai ketika dia bersedekah maka tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan beberapa contoh pintu-pintu yang lain yang masih bisa untuk dimasuki. Ada beberapa pesan yang bisa disampaikan ya, atau yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan potensi usia muda, dan pada saat yang sama juga besarnya potensi negatif pada usia muda ini ya. Hendaklah kita bisa memaksimalkan potensi-potensi muda kita ya. Tadi usia produktif ya, kemudian fisik paling puncak ya, kemudian hidayah yang mudah diraih saat kita masih muda ya. Ini hendaknya kita maksimalkan ya, dengan mengisi masa muda kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di masa tua nanti sungguh kondisinya sudah tidak sama lagi ya. Silahkan tanya pada bapak-bapak Anda, pada orang tua Anda ya, apakah ada perbedaan fisik mereka saat masih muda dan saat mereka sudah menapaki usia 41 tahun ke atas? Maka mereka akan katakan sudah jauh berbeda. Dan kita bisa merasakannya saat sakit ya. Kalau kita sedang sakit saja ya, itu mau baca Al-Quran saja rasanya begitu berat ya. Bahkan kalau kita sakit flu yang agak parah ya, kadang-kadang kita untuk sujud saja ini mata rasanya kadang-kadang kayak seperti mau lepas. Pernah merasakan seperti itu ya? Ya itulah kondisi saat kita sakit. Ya kira-kira barangkali ya, meskipun kita belum merasakan usia tua itu, barangkali kira-kira seperti itu nanti godaan-godaan saat kita sudah tua ya. Mau ngaji rasanya berat ya, mau sholat kok melangkahkan kaki ke masjid aja rasanya juga berat ya. Maka kita maksimalkan potensi usia muda kita dan jangan terlena ya. Dan kita kadang-kadang terlena dengan usia muda ini ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas ya, as-sihhatu wal faragh ya. Ada 2 nikmat di mana banyak orang yang terpedaya, terlena, terlupa ya. Yaitu apa? Kesehatan dan waktu kosong ya. Ini adanya di mana ya?
Nah, kesehatan dan waktu kosong ini identik pada anak-anak muda. Maka hati-hati, kemudian juga hati-hati dengan potensi negatifnya. Perbanyak hal yang bisa memecahkan gelora syahwat kita. Di antaranya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wahai para pemuda sekalian, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu hendaknya nikah. Dan yang tidak mampu ngapain? Suruh apa? Suruh puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini bisa memecahkan hawa nafsu katanya. Dan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati dengan syahwat kita yang sedang menggelora. Perbanyak majelis-majelis taklim dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan orang-orang saleh agar kita ketularan kebaikan mereka, sehingga bisa menjinakkan dan menaklukkan gelora syahwat yang sedang begitu kuat. Juga potensi syubhat tadi, potensi pemikiran yang menyimpang, merusak umat dengan gelora muda kita yang tidak dibungkus dengan ilmu syar'i yang memadai. Ini penting bagi para pemuda untuk banyak belajar, belajar hal-hal terpenting dalam kehidupannya, dalam urusan agama dia, hal terpenting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga jangan sampai gelora muda dia itu menjadi bahaya bagi umat Islam. Hendaklah para pemuda menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup-penutup pintu kemungkaran. Ini adalah juga redaksi hadis Nabi Muhammad SAW. Inna minan nasi mafatihah lil khair wa maghaliqa lisyarr. Di antara manusia itu sungguh ada pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup-penutup pintu keburukan. Kalau kita kadang-kadang terinspirasi oleh quote-quote, oleh sitiran-sitiran dari orang-orang terkenal, yang kadang-kadang kafir, kita nggak tahu seperti apa akidah mereka. Alangkah bagusnya kalau kita bisa terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bagus sekali bisa menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Maka begitu mendengar, saya ingin menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan, menjadi agent of change, menjadi apa? Agen perubahan ke arah yang baik di masyarakatnya. Tidak hanya saleh pribadi, tapi juga saleh secara sosial. Enggak hanya sibuk dengan masjid, dengan sholat dia, dengan baca Al-Quran dia, tapi berusaha untuk memberikan perubahan yang baik pada masyarakatnya. Ini kapan kalau bukan pemuda-pemuda? Siapa yang bisa melakukan itu semuanya? Terakhir, kalau dalam urusan dunia kita biasa punya cita-cita yang tinggi, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dari kecil kita sudah dicekoki ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi presiden, ingin jadi dan lain sebagainya. Maka hendaknya dalam urusan akhirat kita juga tidak boleh kalah. Kalau dalam urusan dunia kita begitu punya cita-cita yang tinggi, maka hendaknya dalam urusan akhirat pun kita juga memiliki cita-cita yang besar. Dan salah satu cita-cita besar dalam kehidupan akhirat kita adalah menjadi orang-orang istimewa, menjadi orang-orang yang Allah takjub kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, menjadi pemuda-pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda-pemuda yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Itulah pemuda-pemuda yang istimewa. Dan sekarang waktu Anda masih begitu terbuka. Kita lihat banyak yang hadir di sini adalah barangkali mahasiswa-mahasiswa. Kalau tadi kita katakan rentang usia muda itu adalah antara 15 sampai 40 tahun, maka saya yakin banyak di sini yang masih berada di awal usia muda. Maka Anda bisa menjadi pemuda-pemuda yang istimewa, yang membuat takjub Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dan memang
kita ini hidup di akhir zaman. Tidak aneh kalau kita melihat kerusakan yang sudah sedemikian merajalela. Maka tadi sempat disinggung, kita ini sudah kadang-kadang bingung mau mulai dari mana, karena kerusakan sudah begitu masif dan struktural, barangkali seperti itu. Tidak aneh karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sungguh tidak ada suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan kita sekarang sudah hidup 15 abad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW juga memberikan kabar gembira bahwasanya seburuk apapun kondisi umat, di sana masih ada orang-orang yang zahirina 'alal haq, orang-orang yang tegar di atas kebenaran, orang-orang yang merupakan firqah najiyah, kelompok yang selamat. Dan oleh Nabi Muhammad SAW mereka itu disebutkan karakteristiknya adalah salah satunya humul ladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi itulah karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, karakter firqah najiyah. Itulah yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam. Dia harus tahu bahwasanya banyak orang yang akan merusak dunia ini. Tapi kalau dia meyakini dia adalah bagian dari Ahlus Sunnah, dia bagian dari firqah najiyah, maka dia tidak pesimis. Dia melihat kerusakan itu sebagai peluang pahala dia. Dia tenang karena dia tahu bahwasanya kondisi ini pasti akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan yang sama sekali buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, wa syarru laisa ilaik. Keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Jadi kalau ada keburukan, itu pasti ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Dan salah satu sisi baik dari merajalelanya fitnah pada zaman kita ini adalah peluang-peluang pahala. Di sana akan ada pemuda-pemuda yang memperbaiki keadaan, dan itu semuanya pahala. Ada pemuda-pemuda yang menjadi pembuka pintu kebaikan, menutup pintu kemungkaran, dan itu pahala bagi mereka. Maka pemuda yang sadar, dia akan melihat kerusakan-kerusakan ini sebagai sebagai pelecut hatinya. Dia tidak pesimis, tidak putus asa, karena dia sadar ini akan terjadi. Dan itu menambah iman dia, karena ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sudah terbukti. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berusaha memperbaiki keadaan ini. Itulah yang harus kita lakukan, yaitu menjadi memperbaiki apa yang dirusak oleh orang lain. Dan untuk itu tentunya butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bagian dari akhlak. Menjadi pemuda yang baik, menjadi agen perubahan ke arah kebaikan, itu adalah akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak kepada umatnya sebagaimana dia membagi rezeki. Kalau dalam rezeki kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam urusan ini pun kita perlu untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa, ya Allah, jadikan saya pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Atau seperti yang dikatakan atau didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya barakah dimanapun saya berada. Coba ini kata-kata sebenarnya kita jadikan inspirasi. Bagaimana seseorang bisa menjadi diberkahi di setiap tempat dia berada. Di rumah dia berkah, di sekolah dia bermanfaat, di lingkungan dia bisa membawa kebaikan. Jadi itu perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal yang paling bagus untuk bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia adalah membaca sirah salafus saleh. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memperbaiki dunia ini, bagaimana para sahabat, para tabi'in dan para ulama Islam sepanjang sejarah memiliki peranan penting dalam memperbaiki kondisi masyarakat mereka. InsyaAllah itu akan memotivasi kita untuk mencontoh dan meneladani mereka.
Ya, sebagai orang tua bagaimana peran kita menyikapi anak kita supaya tetap terpelihara di jalan Allah Subhanahu wa taala dan doa apa yang kita panjatkan ya. Ya, untuk anak-anak kita ini ya, kita perlu mengawal mereka dengan doa ya. Karena sebenarnya doa adalah senjata pamungkas para orang tua ya. Doa mereka itu mustajab. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, ada 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya ya. Doa orang tua, doa musafir, dan doa orang yang terzalimi. Jadi orang tua jangan sekali-kali mendoakan buruk untuk anak-anak mereka meskipun sedang marah ya. Selalu hanya mendoakan doa yang baik-baik saja, itu adalah senjata Anda untuk kebaikan mereka ya. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, kadang-kadang saya sholat, kemudian tiba-tiba di tengah sholat saya ingat anak-anak saya, maka saya perpanjang sholat saya. Kenapa diperpanjang, Pak? Kenapa diperpanjang kira-kira? Agar bisa mendoakan mereka lebih panjang ya. Mumpung ingat, karena kita sering lupa ya. Maka kalau ingat, ayo didoakan kebaikan untuk mereka ya. Kemudian kita berulang bukan cuma agar lebih panjang dalam mendoakan. Salah satu hikmah lainnya adalah agar beliau bisa meraih kedudukan orang soleh. Dengan semakin panjang sujud, semakin panjang sholat, maka kedudukan beliau di sisi Allah SWT terangkat. Dan dalam agama kita ini, orang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah SWT. Silahkan membaca surat Al-Kahfi ya, halaman terakhir. Wa ammal jidar, bukan halaman terakhir, yaitu halaman ketiga terakhir ya. Tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam persisnya ya, karena ya, Nabi Khidir diperselisihkan apakah beliau nabi apa tidak, jadi kita pakai redaksi yang lebih hati-hati ya. Kisah Khidir dan Musa, mereka melewati sebuah dinding ya, yang hampir roboh dan di bawahnya ada harta karun untuk anak yatim di kota tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, dan adapun dinding itu adalah milik 2 orang yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta karun untuk mereka. Dan dulu bapak mereka adalah orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar keduanya beranjak dewasa, kemudian bisa mengambil harta karun itu sebagai bentuk rahmat Tuhanmu untuk keduanya. Kata Ibnu Katsir, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua anak yatim ini bapaknya soleh, dan ketika bapaknya sudah meninggal maka Allah yang menjaga keduanya. Maka tidak ada warisan yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita lebih baik daripada kesalehan diri kita. Dan kita yakin bahwasanya suatu saat kita akan berpisah dengan mereka, bisa jadi saat mereka masih kecil-kecil. Kita nggak tahu umur kita sebatas apa. Kalau kita meninggalkan mereka harta yang cukup, warisan yang cukup, belum tentu itu menjamin kebaikan mereka. Bisa jadi warisan itu akan menjadi penyebab kerusakan mereka. Mereka berebutan di antara mereka terhadap warisan itu. Tapi kalau kita menjadi orang-orang tua yang soleh, bapak yang soleh, ibu yang soleh, maka kapanpun kita berpisah dengan anak-anak kita itu, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka insyaallah ya. Kemudian juga ya pendidikan terutama pendidikan agama secara khusus ya, harus kita berikan ya. Kalau salah kita tegur ya, kalau benar kita motivasi untuk semakin banyak berbuat baik ya. Demikian itu diantara beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita ya. Bagaimana memupuk rasa supaya anak-anak mau untuk ke pondok? Karena selalu setiap kita membicarakan pondok, anak tersebut seperti ketakutan terlebih dahulu. Padahal sudah kita ceritakan bagaimana nikmatnya di pondok dan hasil yang akan didapat setelah dari pondok ya. Kalau nikmat sih mungkin nggak nikmat ya. Tapi kalau manfaat insya Allah saya setuju ya. Kalau nikmat ya tergantung. Kalau nikmat itu nikmat yang hakiki ya, karena ya siapa yang nggak nikmat, orang namanya belajar, namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bersama orang-orang soleh di pesantren ya. Tinggal bersama para ustadz, para kiai, para ulama ya. Tapi kalau masalah nikmat duniawi ya tentunya tidak seperti kalau di rumah ya. Tapi kita katakan bahwasanya tidak semua anak kita harus mondok di pesantren ya.
Anak-anak kita memiliki dunia mereka sendiri, mereka punya kecenderungan mereka sendiri, mereka punya minat mereka sendiri. Ya. Maka tugas orang tua adalah mengarahkan, ya. Bukan memaksa mereka terhadap keinginan mereka. Ya. Bukan memaksakan kehendak orang tua, tapi lihat, kalau memang anak-anak kita ini bakat dan minat dalam bidang agama, kita arahkan, kita dukung untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan agama, termasuk pesantren salah satunya. Ya. Kita arahkan, kita dukung ke sana. Ya. Tapi kalau memang bakat mereka adalah bidang umum, ya. Ketika kita tanya cita-citanya juga minatnya dalam bidang umum, ya. Tidak selalu baik kalau kita memaksa mereka untuk masuk pesantren. Ya. Bisa jadi pemaksaan itu yang malah akan membuat mereka rusak. Karena tinggal di pesantren pun juga bukan jaminan, ya, untuk menjadi anak-anak yang baik. Ya. Maka orang tua harus pintar dan cerdas dalam hal ini melihat bakat anaknya masing-masing. Ya. Tapi juga jangan kemudian terus dibalik. Ya. Akhirnya sebagian orang tua, ya, itu kalau melihat anaknya berprestasi, ya, pintar-pintar, cerdas-cerdas, masuknya SMA 1. Ya. Nah kalau melihat anaknya nakal, ini berarti yang kita kirim ke pesantren. Itu juga salah yang seperti itu. Jadi harus proporsional, harus adil. Ya. Arahkan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya. Kalau semua orang tua seperti itu, nanti kasihan dengan dakwah Islam. Ya. Nanti dakwah Islam itu isinya adalah ustadz-ustadz yang bodoh-bodoh nanti, ya. Yang cerdas-cerdas nanti masuknya ke sekolah-sekolah umum semuanya, gitu. Ya. Bahkan kalau bisa orang tua itu punya cita-cita, meskipun banyak anaknya yang akan memilih sekolah umum, kalau bisa ada satu di antara mereka yang menjadi juru dakwah, menjadi ustadz, menjadi pembela agama ini, ya, dengan belajar Islam secara khusus dan mendalami ilmu tersebut. Ya. Jadi tidak harus dibawa ke pesantren, namun kalau seandainya mereka punya minat, ya, untuk belajar agama, maka di antara kiat yang bagus adalah dengan mengajak mereka untuk berkunjung ke pesantren langsung, ya. Karena setiap orang itu cenderung menolak apa yang tidak mereka kenal, ya. Jadi dikenalkan, bahkan kalau perlu diajak melihat beberapa pesantren, ya, biar dia punya pilihan, ya. Bisa jadi anak masih berat, tapi ketika melihat beberapa contoh dia akan berpikir, oh ibu atau bapak saya pilih pesantren A saja misalnya, tanpa kita paksakan. Ya, kemudian juga memberikan pengertian-pengertian dan dibiasakan untuk duduk dengan orang-orang soleh. Ya. Duduk dengan orang-orang soleh. Ya. Jadi kalau ada orang soleh datang ke rumah, ya, usahakan anak-anak kita bawa duduk bersama mereka. Ya. Jangan malah diusir, ayo kamu pergi dari ruang tamu sana misalnya, kan gitu. Jangan, ajak agar ikut melihat adab, agar ikut melihat sopan santun orang saleh yang datang ke rumah kita itu. Sehingga nanti mereka terpengaruh, ya. Dan orang kalau sudah terpengaruh, maka mereka ini punya imajinasi yang kuat, ya. Saya ingin begini, saya ingin begitu. Nah kalau mereka terbiasa duduk bersama orang-orang saleh, ya, mungkin sering melihat juga kajian-kajian, ya, melihat di televisi ustadz-ustadz yang menyampaikan ceramah dengan menarik, ya. Maka dengan sendirinya mereka nanti ingin meniru apa yang biasa mereka lihat ini, ya. Maka itu insya Allah akan sangat membantu anak-anak kita yang kita akan arahkan untuk masuk ke pesantren, ya. Dan lebih dari semua itu adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hati anak-anak Anda ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menggerakkannya sesuai dengan kehendak dia, ya. Jadi kapan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarahkan anak kita kepada apa yang kita inginkan atau kebaikan yang kita inginkan, insya Allah anak kita akan tergerak dengan mudah. Dan ini adalah hal yang sering kita lupakan. Kita berpikir kok anak susah sekali diarahkan, ya. Padahal kita memiliki Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik dan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik darinya, dan jika ada yang salah atau kurang itu dari diri saya pribadi dan dari setan, saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga minta maaf kepada para hadirin atas apa yang kurang berkenan. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.